Ya, terima kasih Pak Mustafa selaku dari media meminta keterangan salah satu kejelasan rumah adat Andongguru Kanjilo. Ya, rumah ini dibangun pada tahun 1898. Iya. Masa kerajaan di Makulau dan Serang Raja Goa. Ya, karena itu memilih bentuk. Ya, rumah ini namanya rumah Bala Lumpur di Kanjilo yang dibangun oleh Andongguru Kanjilo, namanya Jelani Karip Pobali. Ya, biasa juga disebut Jelani di Pobali. Ya, masih terus sampai nyambung ke istilah distrik Limbung. Nah, jadi Andongguru Kanjilo ini ada beberapa raja Sumba di Goa yang dia sama-sama. Ya, mulai dari Imakulau dari Serang sampai siapa namanya Malingkaan dari Nyondri Raja Goa, sampai turun ke anaknya Imakulau dari Serang Raja Goa, Sumbaya, sampai ke Imang-Imang di Matutu. Ya, Raja Goa. Disitulah terakhir. Ya, jadi rumah ini dibangun pada tahun 1898. Ya, dan memiliki sejarah yang sangat berkesan dan tidak bisa dilupakan. Perjalanan pada waktu itu Raja Goa Imakulau de Serang meninggalkan istana jadi di Jongaya, ya. Di Jongaya pada waktu itu karena diburu oleh Belanda, karena dia tidak mau ikut ke Belanda. Nah, maka dia bergeser ke seberang sungai di sini, sampai ke Andongguru Kanjilo. Maka dijemputlah sama Andongguru Kanjilo bersama masyarakatnya pada waktu zaman itu, ya, menuju ke wilayah Bajing, namanya Kampung Tamacina. Kalau dulu dikatakan Idan di Tamacina. Sampai ke sana itu, disitulah bergeser lagi ke daerah pegunungan sampai berakhir di wilayah daerah Bugis. Ya, letaknya. Sehingga Raja Goa ini tidak kembali lagi ke Goa sampai menurut ini catatan sejarah Lontara tahun 1906 ini meninggal ini Raja Goa. Ya, tapi ada dua ini pemahaman bahwa meninggal Raja Goa pada 1906. Ada juga mengatakan bukan Raja Goa itu. Sehingga Raja Goa ini sesuai dengan penelusuran kami ini dibawa ke Jongaya, maka di Jongaya dikuburkan. Inilah bersamaan dengan Andongguru Kanjilo pada zaman itu. Ya, 1906. Ya. Jadi sampai pada masa 1906 ke atas, maka di situ tidak ada dulu raja karena meninggal ini Raja Goa. Nanti pada tahun 1936 baru ada pelantikan lagi raja namanya Imang-Imang di Matutu Raja Goa, Sumbaya di Goa. Ketemulah bersama lagi dengan Andongguru Kanjilo pada zaman itu. Maksud dia. Ya. Jadi betul-betul perjuangan daripada Raja Goa ini selaras sejalan dengan bersama dengan Andongguru Kanjilo. Kanjilo ini memiliki juga catatan sejarah namanya Kareng Kanjilo pada waktu itu. Dan ada beberapa nama Kareng Kanjilo. Ya, tentunya Kareng Kanjilo ini ada berat hubungannya dengan kerajaan Tadlo. Sesuai dengan sejarah. Sampai namanya Malawakan di Matiri Kareng Kanjilo. Turun lagi di situ namanya Salewatang. Salewatang ini muncul lagi namanya Andongguru Kanjilo. Itulah proses sistem pemerintahan. Andongguru Kanjilo ini berakhir hidupnya pada tahun 1945. Iya, meninggal. Sesuai dengan catatan. Di belakangnya itu dilanjutkan oleh anak cucunya. Ya, anak cucunya. Beberapa anak keponakannya, cucunya sampai istilah desa. Ya, cucunya lagi melanjutkan di situ sampai ini.
sampai anak cicitnya yang menjadi kepala desa di sini. Turun. Iya. Jadi rumah adatnya ini menurut riwayat sering-sering diadakan pertemuan baik Galarang baik Androng Guru pada zaman itu yang dipimpin oleh Raja Goa, Sungbaya Goa. Ya. Sehingga awal mulanya ini dibangunlah ini rumah ini pada waktu itu karena Raja Goa yang meminta untuk dibangun rumah yang begini pada waktu itu atas permintaan Raja Goa. Sehingga dibangunlah rumah ini. Sehingga yang paling terdepan di rumah adalah dibikin satu kantor, kayak kantor. Tempat pertemuan sesama Androng Guru, Galarang, Daenta, apa kalau dari Bajeng itu Batam-Banu apa itu? Itu wilayah di seberang sungai. Sampai dikatakan distrik Bajeng. Tanpa Langga. Ini satu wilayah dulu Pak. Ya, lain kalau di sebelah Minasa, distrik juga lain. Di sini distrik Bajeng. Distrik Limbung ya, distrik Limbung. Sampai maka sangat eratlah hubungan kekeluargaan ini pada waktu itu bersama dengan Galarang, Androng Guru, Daenta, apa segalanya. Iya, sangat kompak. Demi mempertahankan wilayahnya pada saat itu. Iya. Maka muncullah lagi pada zaman itu namanya Itolo Dembagesi, musuh buyutan daripada Belanda pada itu. Tapi inilah semua ini Androng Guru apa segalanya yang melindungi ini. Itolo Dembagesi yang berdomisili pada itu di Kampung Parapa antara Takalar sekarang dengan Goa di situ. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh anak cucunya juga itu memang benar itu adalah musuh buyutan. Maka diberilah gelar di ini oleh Belanda lalu ke Potong Pulau, padahal tidak begitu sebenarnya. Iya. Maka dibantulah oleh sama tokoh-tokoh masyarakat di wilayah sekitaran sini di bagian distrik Limbung disuplai dari segi kekuatan apa namanya itu segi makanannya apanya. Ya, makanya pada zaman itu Androng Guru itu dan termasuk Galarang dia berada di tengah-tengah. Iya, pada zaman pemerintahan Belanda dia berada di tengah-tengah. Datang pasukan dari Itolo Dembagesi ini diterima juga. Datang anunya ini Belanda diterima juga. Karena memang sama begitu pada waktu itu keadaannya. Jadi rumah adat ini memiliki juga catatan sejarah. Iya, catatan sejarah. Ini rumah ini sudah 4 kali ini diperkecil. Iya, tidak begini modelnya dulu. Sama dengan bentuknya dengan rumah adat yang lain di daerah lain. Seperti contoh rumah adat yang ada di rumah Raja Goa, Sungguh Minasa. Jadi duluan dibangun di sini daripada rumah adat yang ada di Sungguh Minasa. Karena nanti tahun 1030-an baru 930 baru dibangun rumah adat yang ada di Sungguh Minasa. Iya, kan awalnya itu ada di Jongaya. Jadi ada beberapa dekade ini perjuangan ini sudah nampak berdiri. Alhamdulillah ya masih ada bekas-bekas ini yang kita lihat, dan saya sangat berterima kasih selaku turunan daripada keluarga Androng Guru Kanjilo datang mewawancarai tentang keberadaan daripada rumah adat. Iya, sangat berterima kasih. Iya, dan mungkin masih ada juga rumah yang berdiri rumah Androng Guru itu selain daripada ini. Contoh di Taing ada itu, Androng Guru Taing ada di sana, masih cepat. Jadi kalau bisa kita juga ke sana menanyakan karena masih ada saja tertampan di situ berdiri rumah adat Androng Guru Taing.
Dan seperti di Bajing masih ada dan ini semua adalah ada kaitannya. Iya. Ada hubungannya. Baik hubungan kekeluargaan, baik hubungan daripada sisi pemerintahan pada zaman itu. Jadi saya ulangi lagi, saya sangat-sangat berterima kasih. Iya. Mudah-mudahan anak cucunya ini punya perhatian melihat ini rumah ini sehingga bisa kembali berdiri tegak ya seperti semula. Ya. Jadi saya ulang pada tahun 1898 bangun ini rumah. Ya. Jadi sudah tua juga. Ya. Jadi mohon maaf, beginilah keadaannya. Ya, karena sudah sekian ratusan tahun sehingga sudah sama lagi seperti awal. Iya. Jadi ini lengkap, Pak. Iya, lengkap. Baik daripada peninggalan ini Androng Guru ini semacam semacam tulisnya banyak itu masih ada. Ya, iya. Biasanya kegiatan-kegiatan apa yang biasa dilaksanakan selama berdirinya rumah adat atau balak lompoa di Kanjilo ini, Kareng? Makasih banyak. Jadi sesuai dengan apa yang saya lihat di masa-masa kecil sampai dewasa, biasa melakukan kegiatan-kegiatan rutin tiap tahun. Ada istilah namanya Padeko. Ya, Padekonya apabila orang selesai panen, diadakan Padeko. Ada juga biasa Pisura. Ya. Ya, sehingga bala. Kegiatan-kegiatan ini dulu ini biasa hadir dari luar. Ya, baik dari yang ada di Sumber Minasa, baik yang ada di Limbung, di Malang, biasa hadir di sini. Ya, melakukan kegiatan ini. Ya, terus kegiatan keagamaan. Di sini ini rumah pada waktu itu karena masjid ini belum istilahnya ini masih kecil, ini ditempati berjamaah di sini. Iya, berjamaah di sini ini masjid ya. Jadi sambil dibikin kayak seperti semacam masjid lah. Iya. Datanglah itu kalau dikatakan penceramah. Iya, ada dari Marus. Iya. Ya, ada dari Bajing. Iya. Maka datanglah di situ itu kepala-kepala kampung lagi. Ngumpul di sini. Jadi ada semacam contohnya tarian. Mari kalau acara-acara ulang tahunnya. Jadi banyak kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan sosial yang dilakukan ini sampai anak cucunya, anaknya ya laksanakan. Gitu ya. Jadi selama ini tidak pernah merasa ada pemerintah yang tersentuh ini membantu ini. Selama ini saya belum tahu. Ya. Bahkan kalau hari Minggu ini ada Belanda. Ya biasa singgah di sini. Boleh kata tiap minggu lah singgah di sini di rumah. Iya. Dan saya juga heran kenapa setiap datang disuguhi dengan makanan di sini. Belanda ini. Iya. Apakah rumah ini sempat dikenal di Belanda sehingga sering sengaja datang di sini berenang di kolong rumah ini. Iya. Jadi termasuk juga itu di sini diadakan juga istilah bela diri. Bela diri inilah Tubarania berarti itu. Inilah Tubarani rekan jiwa. Iya. Ada semacam guru datang mengajar untuk bela diri. Jadi kalau samanya di bawah ini kira-kira sudah sudah banyak ya sudah tidak tidak berdiri seperti di Barombong, Karem Barombong ada, Galesong ada, masih ada berdiri semua. Di Bontoalat Taik ada, masih ada ya. Limbung masih ada. Itulah yang lain saya belum ini ya, itu yang saya lihat masih
ada. Iya. Mungkin sedikit juga bisa memberikan keterangan terkait masalah ada kuburan di samping rumah adat atau Balak Lompoa yang di apa ini namanya? Kampung Kanjilo Tangala ini, Kareng. Nah, ini seperti ini kita lihat nih. Sedikit mungkin kita ke sana untuk bisa memberikan keterangan siapa ya makam ada di sini. Ini kuburannya ini inilah kuburannya Androng Guru Kanjilo Jalani Karikobali. Ya, bersama istrinya, dengan anaknya, dengan cucunya ada. Iya. Iya. Ini nih. Iya. Inilah. Jadi nama istrinya ini Androng Guru, namanya Ilailan Dailuk. Lailan Dailuk. Oh, yang ini anunya Karendi. Ini. Nah, ini Androng Guru, ini istrinya. ya. Nah, ini anaknya, cucunya. Ya. Ini cucunya semua ini. Oh, cucu semua ini Karendi. Yang ada ini. Ya. Ya, oke. Terima kasih banyak atas keterangan yang disampaikan oleh Kareng Tombong di Kanjilo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.